Oke, selamat siang, Denop. Siang. Ih, loyo sekali. Selamat siang. Siang. Semangat. Semangat tidak? Terus dong. Cuma 5% ya. Semangat semuanya ya. Oke, kita akan masuk di bab 5. Ibu akan langsung masuk ke inti daripada bab 5. Nanti penjelasan PowerPoint-nya materi bab 5 ini kalian lihat di rekamannya anak kelas TEMS ya. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kita punya channel. Di mana channelnya kita? Link Smart Open Teja. Oke, sekarang kita mau masuk di bab 5 yaitu tentang rangkaian seri RLC. Ya. Ah, R. Lambang dari besaran apa ini? Hambatan. Hambatan atau resistor ya. Lambangnya di dalam rangkaian listrik seperti apa? Gambarnya di rangkaian listrik seperti apa? Oh, ohm. Satuannya itu ohm. Oke. Gambarnya? Gambar rangkaian kayak apa? Oh, ini ya. Oke. Lalu L itu belakang sendiri siapa itu? Dua orang itu. Lihat ke sini. Kamu lagi ngeliatin apa sih itu di situ? Ada apa sih di mejamu? Oh, sampai menarik perhatian lebih daripada yang ada di papan. Oke, L itu apa L? No, bukan panjang. Yang barusan kita lalui. Satuannya Henry, oke, satuannya Henry. Namanya apa? Yang punya satuan Henry? Induksi diri daripada siapa? Induksi diri dari? Induktor, ya. Induksi diri induktor. Gambarnya seperti apa? Apa yuk? Solenoida ya. Seperti itu. Lalu C. C itu apa C? Kapasitas kapasitor. Kapasitas. Nah, kapasitas. Aduh. Kapasitas kapasitor ya. Kapasitor. Satuannya apa? Satuannya apa? Farad. Oke, lambangnya seperti apa kapasitor kita pakai? Ya, 2 buah garis sejajar sama panjang ya. Jadi ini ya, ingat ya satuannya. Nah, sekarang kalau yang lalu di arus searah, hambatan listrik rangkaiannya kan dihubungkan dengan sumber arus arah. Nah, kita mau pakai sumber arus bolak-balik. Sumber arus bolak-balik itu adalah sumber AC ya. Ya, bukan air conditioner ya. Rangkaian arus bolak-balik ya. Ini arus bolak-balik itu AC ya. Nah, sekarang di rangkaian arus bolak-balik ya, rangkaian arus bolak-balik kalau kita menghubungkan hambatan ke dalam rangkaian arus bolak-balik lambangnya seperti ini ya. Ini adalah R dan kalau kita menghubungkannya dengan osiloskop ya. Osiloskop ada yang tahu osiloskop seperti apa? Belum pernah lihat osiloskop? Nanti kita ke lab kita lihat osiloskop di atas. Ada beberapa osiloskopnya kita. Sebetulnya kamu udah pernah lihat, cuman kamu nggak tahu kalau itu adalah namanya osiloskop. Ada yang suka pergi ke rumah sakit? Atau pernah pergi ke rumah sakit? Kok suka ya? Pernah pergi ke rumah sakit? Pernah. Lihat ada orang tua atau siapapun atau teman atau siapa yang masuk di ruang ICU. Biasanya di ruang ICU itu dijumpai apa? Orangnya biasanya udah penuh kabel-kabel ya. Lalu kabel-kabelnya dihubungkan kemana? Ke sebuah alat. Nah, kalau untuk mengetahui bahwa dia tidak bangun-bangun lagi, apanya yang jadi tanda? Di monitornya, kenapa? Jalannya gimana? Ya itu layarnya itu ya, itu perangkatnya itu namanya osiloskop. Iya. Ya, jadi dia mengubah getaran daripada jantung dalam bentuk gelombang ya, dalam bentuk gelombang itu bisa bentuk gelombangnya itu tergantung kita punya setelan, bisa gitu. Nanti bisa juga dalam bentuk gelombang sin ya. Kurva mulus. Bisa juga dalam bentuknya nanti kotak-kotak seperti itu ya. Tergantung kita punya setelan, kita bisa setel di atas. Ya, itu yang osiloskop. Nah, sekarang
Ini kalau ada hambatan yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, kalau pas kita melihat untuk voltasenya ya, untuk VR-nya itu arahnya itu ke sini. Ke sumbu X positif. Ini adalah voltage-nya ya. Kemudian untuk arusnya juga sama ke arah sumbu X positif. Jadi I dan V-nya itu ke sini. Ya, ini adalah I-nya. I, R, kemudian ini adalah V, R-nya. Kemudian jika yang berikutnya ini adalah induktor, untuk yang induktor ini juga dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik ya. Ibu pakai warna pink ya. Nah, untuk voltasenya ini kan L tadi ya induktor ya, itu arahnya ke sini. Ke mana ini? Sumbu apa ini? Sumbu Y positif. Di sini adalah VL-nya. Tapi arusnya tetap sama sih ya, arusnya juga tetap ke sana. Ini adalah IL-nya. IL. Kemudian jika yang dihubungkan itu adalah apa ini? Kapasitor ya, ke sumber arus bolak-balik. Bentuknya itu arahnya itu ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Ke sumbu apa ini? Y apa? Y negatif ya, ke sumbu Y negatif. Oh, Ibu kasih pendek dulu aja supaya ada terjadi perbedaan panjang. Ya, jadi ini adalah VC. Tapi arusnya juga tetap ke kanan. Ya, arusnya tetap ke kanan. Jadi ini adalah IC ya. Nah, untuk I-nya kan nggak ada masalah karena semuanya ke kanan semua kan. Tapi yang VL, VC dan VR itu berbeda nih. Nah, sekarang kalau kalian punya vektor ya, ada vektor misalnya di sini ada F1, kemudian berikutnya ada F2, lalu berikutnya ada F3 gini, lalu untuk mencari resultannya gimana? Apa yang harus dilakukan? Ini misalnya F1, ini adalah F2, lalu ini adalah F3. Apa yang harus kita lakukan untuk mencari resultan dari ketiga vektor kelas 10? Diapain? Kita cari apa dulu? Nah, masa lupa? Ini ada berapa sumbu? Loh, kok 3? 2 sumbu horizontal dan vertikal. Sumbu horizontal dikenal sumbu apa di matematika? Sumbu X. Sumbu vertikal dikenal apa? Sumbu Y. Berarti untuk cari resultannya kita harus cari yang mana? Resultan pada sumbu X dan resultan pada sumbu Y. Resultan pada sumbu X karena hanya ada 1 berarti sama dengan apa? F1. Lalu resultan pada sumbu Y? F2 dikurangi dengan F3. Kenapa? Yang 2-nya naik ke atas berarti positif, 3-nya turun berarti ke bawah. Lalu untuk mencari resultannya gimana? Sama dengan apa? Ada yang ingat? Akar dari Rx pangkat 2 ditambah dengan Ry pangkat 2. Kenapa pakai ini? Pitagoras. Teorema Pitagoras itu apa toh? Ada yang tahu teorema Pitagoras itu apa? Oh, A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini ajaran sesat ini. Ya, itu bukan teorema Pitagoras itu, ya. Nah, sekarang kalau huruf-hurufnya beda, gimana? Ayo, kalau hurufnya beda. Kalau PQR, kalau misalnya ini ya, itu, jangan menyesatkan diri lagi ya, nanti Bu kasih tahu yang benar. Itu bukan teorema Pitagoras, ya. Teorema Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku ya. Sisi terpanjang daripada segitiga siku-siku dinamakan sisi apa? Siapa yang bilang? Oh, hipotenusa ternyata. Ya, yang benar hipotenusa ya. Sisi miring itu menurut orang Indonesia. Kita bilang sisi miring supaya karena apa garisnya miring untuk memudahkan mengingat ya. Jadi ini namanya adalah hipotenusa ya, hipotenusa ya. Ya, oke ya, kita baca ini. Nah, sekarang ini dua buah sisi yang lain selain hipotenusanya ini saling berapa ini? Kalau membentuk sudut 90 derajat. Posisinya saling apa? Tegak lurus. Jadi ini saling tegak lurus. Jadi ada dua sisi tegak lurus, kemudian ada satu hipotenusa ya. Nah, sekarang
Teorema Pitagoras yang asli ya, yang tidak sesat itu adalah apa? Kuadrat dari hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyiku, maka tidak akan salah. Sekarang kalau ini kita kasih nama P, ini adalah R, ini S. Kuadrat hipotenusa berarti apa? R kuadrat. Merupakan jumlah plus kan? Sisi-sisi yang berpenyiku. Yang berpenyiku siapa? P dan S kuadrat. Nah, ini yang benar. Jadi kalau di sini adalah A, ini B, ini C, maka rumus Pitagorasnya di sini B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Jadi jangan lagi Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sesat. Ya, ingat ya. Jangan ambil jalan kesesatan, ambillah jalan kebenaran. Begitu ya. Oke, nah sekarang kembali lagi ke sini ya. Kembali ke sini. Tadi ini siapa punya ini? P R. Yang ini P L. Yang ini P C. Nah, sekarang berarti resultannya ini kira-kira kemana ini yang disumbu Y? Ke atas ya? Oke ya, karena kan lebih panjang yang ke atas. Yang ini berarti sama dengan apa? PL dikurangi dengan VC. Nah, untuk mencari resultannya sekarang, kita mau cari resultannya. Kita pakai pertolongan ya. Nah, seperti ini supaya bagus gambarnya tuh. Ya, ini adalah resultannya, voltage-nya, V-nya. Nah, sekarang ini posisi tegak lurus ada di sini. Siapa yang berfungsi sebagai sisi miring? V kan? Yang saling tegak lurus siapa? VR dengan PL min VC ya. Nah, sekarang berarti untuk mencari V di sini sama dengan apa? Akar dari PR kuadrat ditambah dengan PL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2 ya. PL dikurangi VC dipangkatkan 2 seperti itu. Nah, sekarang posisi ini ya, posisi gambar di sini ini kan VL-nya lebih besar daripada VC ya. VL-nya lebih besar daripada VC. Jika VL-nya lebih besar daripada VC, maka sifat daripada rangkaian itu adalah induktif ya. Sifat rangkaiannya adalah induktif. Tetapi jika VL-nya nanti lebih kecil daripada VC atau VL dikurang VC hasilnya itu negatif, maka sifatnya adalah kapasitif. Jadi ini VL dikurangi VC kalau sama dengan positif, berarti apa sifatnya rangkaiannya? Induktif ya. Kalau VL dikurangi dengan VC hasilnya itu negatif, berarti apa? Kapasitif, bukan kapasitor ya. Kapasitif. Nah, sekarang kalau VL dikurangi dengan VC ini sama dengan 0. Bisa enggak? Mungkin enggak? Mungkinkah? Bisa enggak ini? Bisa enggak? Bisa. Kenapa tidak? Ya. Nah, ini berarti terjadi resonansi ya. Ya. Ingat ya. Nah, sekarang Ibu gambar lagi nih. Ini udah rangkaian RLC nih ya, rangkaian seri RLC. Jangan sleeping, lihat sini, nanti kamu nggak bisa kerja soalnya. Ini tadi apa? R, ini apa? L, ini apa? C, oke. Nah, hambatan daripada L, induktor, itu namanya adalah reaktansi ya. Reaktansi daripada induktor itu diberi lambang XL. Kemudian reaktansi dari kapasitor itu diberi lambang XC. Di mana XL itu dirumuskan sama dengan, ini siapa lagi nih? Kamu lihat apa itu? Di tanganmu itu apa? Iya, lihat sini. Aduh, susahnya. Ya, XL ya dirumuskan sama dengan apa? Omega dikalikan L. Omega, ada yang ingat omega di gerak melingkar? Itu sama dengan apa? Lambang besarannya siapa omega? Siapa lagi tuh yang menulis ini? Ya, samping ya kamu itu. Ya, lihat sini.
Iya, perhatikan. Omega, ada yang ingat omega itu apa? Kalau V itu apa? Kecepatan sudut. Oke, ya. Omega itu kecepatan sudut ya. Di mana omega besarnya sama dengan apa? Hubungannya dengan frekuensi? 2πf ya. Oke. Nah, untuk mencari IC ya, reaktansi dari kapasitor itu dirumuskan sama dengan 1 per omega C ya. Omeganya ya tetap sama 2πf gitu ya. Ya, jadi XL sama dengan omega L, XC sama dengan 1 per omega C. Nah, pada rangkaian seri, untuk hukum Kirchhoff 1, pada rangkaian seri, itu udah sleeping itu. Sleeping Beauty sambil gini. Lihat ke sini ya, lihat ke depan ya. Jangan biarkan Ibu bicara sendiri. Nah, pada rangkaian seri, hukum Kirchhoff 1, kalau ada 3 buah atau 5 buah hambatan tersusun seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan itu bagaimana? Sama. Demikian juga di sini, I-nya itu sama ya. Jadi I daripada R ini akan sama dengan I daripada L akan sama dengan I daripada C sama aja dengan I ya. Sama dengan I. Nah, sekarang hambatan pengganti dari seluruh elemen ini yaitu R, L, dan C itu bukan lagi kita menggunakan R total, tetapi kita pakai tanda ini, Z. Z itu adalah impedansi, ya. Apa? Impedansi. Ini satuannya tetap dalam ohm. Hambatan pengganti dari RLC itu namanya impedansi, ya. Z. Nah, kita punya rumus V itu sama dengan apa? I dikalikan R ini untuk apa? Untuk hambatan, rangkaian hambatan. Nah, sekarang pada rangkaian RLC juga sama. Sama dengan apa? Hambatan penggantinya itu sama dengan apa? Z, berarti ini kita kalikan dengan Z, ya, dikalikan dengan impedansi. Nah, di rangkaian arus bolak-balik, ya, kalau rangkaian arus bolak-balik itu bentuk daripada grafik voltasenya itu seperti ini. Arusnya juga sama. Ini bentuk grafik apa? Trigonometri apa? Sin ya. Berarti ini adalah maksimumnya. Kalau ini V adalah V maksimum. Kalau I berarti juga I maksimum ya. Nah, di sini ada V maksimum. Kalau ada yang maksimum berarti ada yang tidak maksimum kan? Nah, ini nanti kamu akan kenal ada namanya V efektif dan ada namanya V maksimum. Di mana V efektif itu lebih kecil daripada V maksimum ya. Nah, nilai daripada V maksimum itu sama saja dengan V efektif ini dikalikan dengan akar 2. Atau V efektif berarti sama dengan apa? V maksimum dibagi dengan akar 2 ya. Nah, untuk I juga sama. Jadi I juga sama aja ya. I maksimum maka akan sama dengan I apa? I efektif dikalikan dengan akar 2. Atau I efektif sama dengan apa? I maksimum kita bagi dengan akar 2 ya. Nah, kalau kita mengalihkan V dikalikan I kita dapat apa? V kali I sama dengan apa? R. V kali I. V, I, ya, P. Nanti juga ada P maksimum, ya. Ini berarti sama aja dengan V dikalikan dengan I, ya. VM, IM gitu ya. Atau boleh pakai menggunakan VM kuadrat dibagi dengan Z. Bisa juga sama aja dengan IM kuadrat kita kalikan dengan Z. Easy. Bukan iri lagi ya, karena ini kita pakai Z, impedansi ya. Ini untuk mencari P maksimumnya. Bisa nggak cari P efektif? Bisa. Jadi P efektif berarti sama dengan I efektif pangkat 2 kita kalikan dengan Z ya. Nah, kita mau tahu ini apa namanya rumusnya Z itu bagaimana? Tadi V sama dengan apa V? Akar dari apa tadi? VR pangkat 2 ditambah dengan VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2 ya. VR itu sama aja dengan I kalikan R ya. Berarti ini sama dengan I kuadrat R kuadrat. Ditambah dengan VL itu berarti sama dengan I dikalikan dengan XL. Dikurangi dengan
I dikalikan dengan XC. Ini juga pangkat 2. Ya, dipangkatkan 2. Nah, ini I pangkat 2-nya boleh keluar nggak? Boleh. Berarti ini jadi apa? Akar dari I pangkat 2 dikalikan dengan R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC dipangkatkan 2. Nah, di sini untuk voltasenya itu kan berarti sama dengan I dikalikan hambatan totalnya adalah impedansi ya. I dikalikan dengan Z. Akar dari I kuadrat sama dengan apa? I, berarti boleh bagi coret kan? Ya, Bapak coret. Maka Z impedansinya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC dipangkatkan 2. Nah, ini adalah rumus daripada impedansi. Hambatan pengganti dari RLC ya. Ingat ya, Z sama dengan itu atau boleh pakai Z kuadrat sama aja dengan R kuadrat ditambah dengan X kuadrat juga boleh. Tapi catatannya X-nya itu adalah sama dengan apa? XL dikurangi dengan XC ya. Jadi kalau hasilnya ini positif berarti tadi apa? Induktif ya. Kalau hasilnya negatif berarti kapasitif. Oke ya. Jadi boleh pakai ini nggak apa-apa. Berarti VL sama dengan I kali XL. Ya, VL berarti sama dengan I dikalikan dengan XL. Oke. VC berarti sama aja dengan I dikalikan XC. Kalau VR berarti sama dengan I dikalikan dengan R. Ya, kenapa? Apa bedanya kayak L dengan XL? Loh, beda. XL itu kan induktansi diri. XL itu adalah reaktansi induktif. Reaktansi itu hambatan daripada solenoida. Jadi dalam ohm ya. Jadi untuk XL tadi XL sama dengan apa tadi? Omega dikalikan L kan. Satuan dari omega itu apa? Radian per sekon dikalikan dengan Henry kan. Nah, ini sama aja dengan ohm ya. Kemudian untuk XC. XC tadi sama dengan apa? 1 per omega C kan. Satuannya berarti dalam apa? Di sini adalah radian per sekon dikalikan farad. Atau sama aja dengan sekon per radion farad. Ini juga sama aja dengan ohm. Ya, ingat ya. Oke? Jadi seperti itu. Oke, iya. Nah, sekarang yang tadi nih ya, yang tadi Ibu gambarkan lagi, lalu Ibu akan kasih huruf-huruf nih. Ya, Ibu akan kasih huruf. Ini rangkaian arus bolak-balik tetap ke sini. Misalnya di sini adalah titik A, ini titik B, lalu ini titik D, kemudian ini adalah titik E. Ibu tidak pakai C ya, karena C-nya kan dipakai di kapasitor. Kemudian Ibu memasangkan di sini voltmeter nih. Voltmeter. Berarti kita dapat apa ini? Apa yang kita ukur? VAB. VAB-nya berarti sama dengan V siapa? Ini kan hambatan R. Berarti sama dengan VR. Oke. Lalu kita pasang lagi nih di sini voltmeternya. Perhatikan ya, perhatikan. Jangan tidak memperhatikan, jangan main-main sendiri ya. Oke ya, perhatikan ke sini supaya kamu konsentrasi. Ini udah pelan-pelan sekali loh. Nah, ini kita pasang lagi voltmeter di sini. Berarti kita dapat V apa? VBD. VBD berarti sama dengan apa? VL. Lalu Ibu pasang lagi di sini. Voltmeter lagi. VDE. VDE di sini berarti sama dengan V-nya siapa? VC. Nah, sekarang Ibu hapus yang hijau, lalu yang Ibu pasang adalah dari sini ke sini. Berarti dapat V apa? VAD. Ya, VAD kira-kira sama dengan apa? Yuk. Kira-kira sama dengan apa? PR tambah VL? Masa? Ingat tadi loh. PR ke sini. VL kemana? Ya, tegak lurus. Berarti kita tidak bisa mencari VAD itu sama dengan VL tambah VR. Salah. Jadi sama dengan apa? Ya? Akar dari PR kuadrat go ditambah dengan VL kuadrat. Oke, sekarang Ibu yang pasangnya lagi dari B ke E ya.
Nah, VBE sama dengan apa kira-kira? Ya, good. Tadi yang enggak tahu? PL dikurangi dengan VC. Kenapa? PL kan naik. PC turun. Berarti PL dikurang VC. Jadi jangan waitin. Lihat, Pin. Jangan begini-begini matanya. Ya, oke ya. Ingat ya ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan kasih kamu soal. Ya. Ya. Kasih soal. Tapi soalnya kita kerjakan sama-sama, baru nanti kita bekerja sendiri-sendiri. Nah, ini soal nanti dikerjakan ya. Ibu akan kasih apa namanya? Jalan ceritanya. Jadi ini adalah R hambatan. Hambatannya itu adalah 8 ohm. Kemudian di sini L-nya itu sama dengan berapa ya tadi ya? 32 milihenry. Mili. 10 pangkat berapa? Min 3. Kemudian di sini kapasitasnya 0,8. 0,8 milifarad. Mili 10 pangkat? Ya. Lalu sumber tegangannya Ibu kasih di sini sama dengan 500 volt, 125 radian per sekon. Apa? Ya, 125 radian per sekon. Nah, nanti ya, sebelum kita kerjakan ini, itu persamaan umum daripada voltase itu adalah V itu sama aja dengan Vm dikalikan dengan sin daripada omega T, ya. Lalu untuk I itu juga sama aja dengan Im dikalikan dengan sin omega T, ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, misalnya ya, ini berarti kalau kita tuliskan dalam ini, maka V-nya di sini itu sama aja dengan 500 volt sin dari 125 radian per sekon kalikan T. Ya, berarti ini adalah omega, yang ini berarti adalah apa? Apa ini? Berarti V maksimum ya. Jadi yang ini adalah V maksimum. Kemudian yang ini adalah omega ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan nih. Yang ditanyakan ada beberapa poin. Poin yang pertama, ini kita kasih nama dulu. Di sini adalah A, kemudian B, lalu ini adalah D ya. Kita pakai D nggak apa-apa. D, yang ini kita pakai E. Yang pertama yang ditanyakan adalah VAB. Cari siapa ini VAB? PR. Kemudian yang B adalah VBD. Cari siapa? VL. Yang C adalah VDE. Cari siapa? PC. Kemudian yang D itu adalah VAD. VL kuadrat ditambah VR kuadrat di akar ya. Lalu yang E itu adalah VBE. Sama dengan apa? VL kurang VC. Kemudian berikutnya yang ke-6 itu cari P disipasi. P disipasi itu adalah P efektif ya, P efektif itu dicari. Nah, sekarang ini yang akan kita cari. Sekarang kita akan kerjakan nih ya. Kita akan kerjakan R-nya tadi berapa? 8 ohm. Kemudian L-nya berapa? 32 mili Henry ya. Kemudian C-nya berapa? 0,8 milifarad. Lalu Vm-nya berapa? 500 volt. Lalu omeganya berapa? 125 radian per sekon. Apa yang harus kita cari pertama dulu? X, L kamu harus cari. Ya, untuk cari yang lainnya itu kamu harus cari ini dulu. XL rumusnya apa? L, omega bukan W. Ya, omega kali L. Omeganya berapa? 125 radian per sekon dikalikan 32 kali 10 pangkat minus 3 Henry ya. Satuan akhirnya adalah
ohm ya. Oke. Sekarang ngitung cepat. Dibagi 8 ini berapa? 4. 8 kali 125, 1000 kali 4, 4000 kali 10 pangkat min 3, 4. Oh, toh langsung dapat hasil. Lah itu udah kasih tahu caranya tadi. Ini 32 dibagi 8, 4 toh. 125 kali 8, 1000. Dikalikan 4, 4000. Kali 10 pangkat min 3. Lah ya sudah. XC. XC di sini sama dengan apa? 1 per omega C ya. Berarti sama dengan 1 per berapa? 125 radian per sekon kalikan berapa? 0,8 kali 10 pangkat minus 3, di sini farad ya. 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat min 3 sama dengan berapa? 10 pangkat 3. 125 kali 0,8, 100. 10 pangkat 3 dibagi 100, 10. 10 ohm. Kita cari X. X tadi apa? Jadi itu. Ini ke atas kan jadi 1000. 125 kali 0,8 kan 100. 1000 dibagi 100. Loh 1000 dari mana? 10 pangkat min 3 naik kan jadi 10 pangkat 3. Oh, inani keke. X sama dengan apa X tadi? X L dikurangi dengan X C, oke? Nah, XL-nya berapa? 4 ohm. XC-nya berapa? 10 ohm. 4 dikurangi 10 itu belakangnya sentrik siapa itu? Ya. Berapa jawabannya? Lihat ke sini. Loh, itu 8 sekali. 10 dikurangi 4 aja dia 8 sekali. Berapa? Minus 6. Ya, impedansinya kira-kira berapa? 10 impedansi ya. Z sama dengan apa? R kuadrat ditambah dengan X kuadrat ya. Sama dengan apa? 8 kuadrat ditambah dengan min 6 kuadrat. Ini dalam omega, berarti ketemunya adalah 10 ohm. Kamu hafalin bilangan triple. Karena pasti selalu triple. Kalau nggak triple itu setengah mati. Ya, untuk cari Z-nya. 3 pasangannya adalah 4 dan 5. Jadi kalau R-nya 3 atau 4, impedansinya pasti 5. Kalau R-nya itu 6 atau 8, berarti impedansinya pasti 10. Kemudian kalau R-nya 5, kemungkinan impedansinya adalah 13. Karena 3, 12, 13. Kalau R-nya 24, impedansinya kemungkinan adalah 26. Karena 24, 10, kemudian 26. Ya. Nah, kalau 12 pasangannya itu dengan 16 sama 20. Lalu kalau 20, 15 berarti dengan 25. Ya, itu bilangan triple itu kamu harus hafal ya. Oke, iya triple Pitagoras ya, ingat ya ini pasangannya triple Pitagoras 3, 4, 5. Terus berapa lagi? 6, 8, 10. Lalu 5 berarti 12, 13. Ya, lalu 12 biasanya dengan 16, lalu dengan 20. Kemudian 20 berarti 15, bisa lagi dengan 25 ya, dan seterusnya. Nah, itu kamu harus hafal itu bilangan triple untuk mempercepat rangkaian RLC kalau soalnya adalah pilihan ganda. Jadi begitu kamu lihat R-nya, kamu langsung tahu impedansinya sama dengan berapa. Begitu ya. Oke, setelah dapat impedansinya, maka kamu cari IM-nya dulu. IM berarti sama dengan apa? VM dibagi dengan Z ya. VM-nya berapa? 500 volt ya. Dibagi dengan Z-nya berapa? 10 ohm. Berarti sama dengan 50 ampere. Nah, kalau udah dapat ini kan gampang kan? Cari apa? VR. Sama dengan apa? Salah.
VR. I dikalikan dengan R kan? Nanti kamu cari sendiri ya. VL sama dengan apa? I dikalikan dengan XL. Lalu VC sama dengan I dikalikan dengan XC. Lalu VA apa ya? D ya? VAD sama dengan apa? Akar dari VL kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Lalu VBD ya? Sama dengan apa? VL dikurangi dengan VC. Lalu cari lagi I efektif ya. I efektif untuk cari P efektifnya. Berarti sama dengan apa? IM dibagi dengan akar 2. Kalau dalam bentuk per akar 2, kamu kalikan lagi dengan apa? Akar 2 per akar 2. Ya. Berarti sama dengan 1/2 akar 2 dikalikan dengan IM. Lalu cari P efektif. Berarti sama dengan apa? I efektif pangkat 2 dikalikan dengan Z. Easy gitu ya. Oke. Ya. Dilanjutkan ini ya. Iya, silahkan. Ya, tunggu sebentar. Ibu kasih stop dulu. Apa namanya? Di end dulu ini. Tapi harus stop share ya. Oh, di pause. Oh iya, pause. Oke. Ini VBE ya, tak salah tadi itu. VBE. VBE sama dengan VL dikurang VC. Ini kan kita tadi gambarnya nih. Nih, E tercipta BE ya. 5 kali 4 habis itu